Selamat malam teman Indi. Ya, senang sekali akhirnya saya Putri Marani bertemu lagi dengan teman-teman semuanya tentunya dalam webinar Indoraya ke-11. Wah, sudah episode 11 ya. Dan pada malam hari ini luar biasa sekali kita juga akan membicarakan mengenai menaklukkan pasar kosmetik dan skincare melalui strategi branding ya. Dan sudah hadir dua narasumber kita pada malam hari ini. Ada CEO Indoraya Bapak Teddy Harmono. Selamat malam Selamat Bapak. malam Put, sehat Put? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah Put. Kita setiap bulan ketemu ya Pak ya. Iya, kalau ke-11 ini kan berarti udah mau 12 ya Put. Betul. Artinya udah mau setahun ya Put ya. Nggak Sudah, kerasa ya. betul sekali Betul ya. Bapak. Iya, Kayaknya betul. nanti yang ke-12 tuh kayaknya kita perlu bikin agak-agak beda deh Put. Betul, nanti ada anniversary Betul, setahun betul, bersama betul. webinar Indoraya gitu Yes, ya. good idea Put. Ya. Luar biasa. Nanti mungkin ada pesta-pesta di belakang Kayaknya gitu sih ya. nanti saya mungkin bisa usulkan deh nanti. Oh, boleh. Oke. Kemudian juga ada founder dari Peta Kreatif, Mas Randy Mardika. Halo, selamat malam Mas. Halo malam Mbak Putri. Apa kabar Mas? Sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Seru sekali loh pada malam hari ini. Jadi nanti teman-teman juga kalau mau bertanya boleh banget karena tema kita pada malam hari ini menaklukkan pasar kosmetik dan skincare melalui strategi branding. Apalagi kalau misalnya ngomongin branding itu menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali ya Mas ya dalam membangun sebuah bisnis juga Betul. gitu. Nah ini monggo silakan Mas Randy Ya, bisa untuk langsung mempresentasikan pada malam hari ini kepada teman-teman Indi semuanya. Monggo silakan Mas Randy. selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Putri, Pak Teddy. Mungkin kita langsung aja ya. Slide-nya udah diputar ya. Hari ini malam ini saya dari PT Peta Kreasi Nusantara bakal menjelaskan terkait branding dengan sosial media. Karena kebetulan perusahaan yang kita dirikan bergerak di pengolahan sosial media. Mungkin lanjut. Oke. Oke, ini sekilas profil ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin kenalan sekilas dulu. Saya dulunya kuliah di UII, terus lanjut di Amikom, jurusannya sama, informatika. Terus kalau sekarang posisinya di PT Peta Kreasi Nusantara sebagai direktur dan juga founder untuk Peta Kreatif. Peta Kreatif ini salah satu brand kita. Kalau untuk pengalaman kerja, saya sempat jadi manajer IT di PT Media Link Internasional. Oke. Terus general manager juga di FNB sampai sekarang di Peta Kreatif atau Oke. Peta Kreasi Nusantara. Untuk organisasi, saya pernah ikut di beberapa organisasi ya. Kebetulan juga agak nganggur waktunya. Jadi ikut berbagai organisasi sekalian ya menjadi networking lah. Pertama untuk Kadin, saya di Humas di Kadin di bagian teknologi informasinya. Oke. Terus HIPMI di bidang investasi dan hubungan internasional, BPD HIPMI DIY. Terus di GCI Yogyakarta, VP. Terus di AMA Asosiasi Manajemen Indonesia. Oke. Oke, mungkin Wow. sekilas itu perkenalan dari saya. Selanjutnya ini grup kita. Jadi Peta Kreatif itu nama legalnya adalah PT Peta Kreasi Nusantara. Kita ada 6 departemen. Pertama itu Peta Kreatif untuk digital agensinya. Namun sebelum kita di digital agensi, kita dulunya KOL, Key Opinion Leader. Oke. Kita dulu portal berita Mbak untuk kuliner. Oh. Jadi oke, namanya oke. Peta Kuliner. Mm-mm. Kita beritain informasi-informasi kuliner di kota Jogja. Di Jakarta. Oke. Seperti itu. Terus di 2019 banyak tawaran untuk kelola sosial media. Akhirnya kita dirikan yang namanya Peta Kreatif. Oh, oke. Terus ada Peta Manajemen untuk talent atau modeling. Mm-mm. Terus Wow. ada jasa foto produk Jogja. Itu pecahannya dari Peta Kreatif produknya. Jadi kalau Peta Kreatif itu umum untuk branding dan one stop solutionnya. Tapi untuk foto produk kita bisa juga kalau memang kliennya pingin cuma foto produk, bisa pakai jasa foto produk Jogja. Terus ada info kerja sama jasa desain visual. Wow. Kalau sekarang kita udah handle kurang lebih ada 180 brand yang di Peta Kreatif. Wow, oke. Salah satunya ya Gudang Garam. Mm-mm, Itu oke. juga kolaborasi dengan kita. Wow, luar Seperti biasa. itu. Oke. Oke, mungkin ini topik yang bakal saya sharing malam ini. Atau nanti ada teman-teman yang ingin bertanya juga dipersilakan. Pertama ada terkait tentang branding.
Kedua, digital marketing dan sosial media. Yes. Ketiga, nanti kita fokus ke sosial medianya yaitu Instagram. Oke. Keempat, setting Instagram untuk bisnis. Sama yang kelima, tips marketing di Instagram. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, pertama itu apa sih branding? Pasti banyak yang bertanya branding itu apa, harus mulai dari mana. Betul. Kurang lebih branding itu sama kayak manusia ya. Manusia itu kan punya identitas. Nah, branding itu adalah identitasnya. Untuk identitas itu kita kan perlu nama. Ya. Perlu yang namanya nama, perlu yang namanya ciri khas. Nah, kurang lebih branding juga harus punya yang namanya nama dan ciri khasnya. Jadi makanya branding itu penting untuk menjadi daya ingat dari kliennya atau dari konsumennya ya. Jadi konsumennya bisa gampang mengingat ataupun kenal dengan brandnya. Oke, terus ini 5 tips ya di branding Ya. untuk beauty product ya. Terutama topik pada malam hari ini untuk Yes. beauty product. Betul sekali. Pertama kita harus tentukan dulu nih target pasar. Jadi sebelum memulai branding, kita harus tahu dulu nih target pasarnya yang mau dituju siapa dan audiensnya seperti apa. Biasanya di target pasar itu kita mulai menganalisa jenis kelaminnya. Oke, jadi memang harus Kira-kira. tahu dulu ya kita targetnya tuh mau cowok, cewek gitu ya, atau mau Betul. keduanya gitu. Betul. Jadi nanti kita harus tahu tuh, misalnya kayak beauty product ya, yang make ini banyaknya cewek Oke. atau cowok, atau nanti usianya berapa. Oke, sama kayak mencari jodoh ya harus tahu dulu nih Ya, spesifikasinya seperti apa spesifikasinya. gitu. Jadi seserius mencari jodoh ya istilahnya. Bibit, bebet, bobot ya Bu. Iya Put. Oke. Terus lokasinya juga bisa Yes. kita tentukan. Misalnya targetnya apakah di kota-kota besar atau nanti di second city atau kota-kota kecil. Ya. Terus juga usia. Oke. Usia ini penting sekali untuk tahu dulu nih yang kira-kira yang bakal pakai produknya itu di usia berapa biar produknya tepat sasaran. Nah, selanjutnya kita identifikasi kebutuhan target pasar. Oke. Tadi kan kita tahu targetnya siapa nih, Betul. kayak gimana orangnya. Nah, sekarang kebutuhannya. Apakah misalnya kita jual produk beauty ya, apakah Iya. produk beauty yang mereka paling butuhkan itu misalnya lips balm atau misalnya apa aja Mbak biasa produk? Moisturizer atau biasanya serum gitu. Ini Pak Teddy juga sudah hafal banget nih ya Pak ya. Biasanya yang dicari apa Pak kalau sekarang nih Pak? Kalau sekarang sih saya skincare ya, paket skincare itu masih Paket sih, skincare ya. masih. Jadi Walaupun- basic skincare ya. Walaupun kalau secara market itu kalau dilihat itu produk yang laku itu sebenarnya hair care sebetulnya. Hair care ya justru ya kalau di Rambut Indonesia ya. ya. Ini Betul. biasanya, tapi biasanya kalau di menjumpai kasus-kasus ya biasanya tuh memang dari remaja sampai yang ibu-ibu pun pasti sangat butuh hair care gitu ya Pak ya. Betul. Betul. Kan sekarang tuh temanya gini Put. Yang namanya anti aging itu kan dulu kan persepsinya terhadap kulit ya, Ya. wajah gitu ya. Tapi sekarang itu trennya itu mulai beralih ke rambut. Ke Jadi rambut. yang namanya anti aging itu pindahin ke rambut, Ke gitu loh, rambut. Bu. Oke. Jadi Jadi, biar tidak mudah rontok. Iya, tidak gitu putih ya. seperti saya gitu ya. Kalau yang botak bisa Pak? Botak bisa, itu bagian dari anti aging sih seperti itu. Oke. Jadi Oke. trennya tuh shifting ke arah situ sih, Put, kayak gitu. Oke, baik. Jadi salah satu contohnya tuh Mas Randy mungkin hair care gitu ya. Hair care ya. Monggo Terus- silakan. Terus setelah itu kita harus bikin itu identitinya tadi. Oke. Jadi kan kita udah tahu targetnya, kita udah tahu kebutuhannya. Sekarang kita bikin identitasnya, mulai dari logo, nama yang Oke. gampang diingat, logonya juga mencerminkan produk yang dijual. Betul. Sama juga nanti di dalamnya ada colornya. Misalnya kayak beauty kan biasanya cewek-cewek kan senang warna pastel ya. Iya, Jadi biar nggak nanti- terlalu mencolok juga gitu Betul. ya. Jadi pilihannya warnanya, terus fontnya juga font yang biasa diterima sama target atau audiensnya. Oke. Misalnya kayak kosmetik mungkin audiensnya cewek, mungkin fontnya yang kita sesuaikan juga. Oke, berarti memang sedetail itu ya Mas Randy ya. Betul, detail itu. Terus setelah itu kita rumus juga, jangan lupa dirumusin minimal 4 value yang membedakan dengan brand kompetitor. Oke. Pasti yang jual kosmetik atau skincare pun banyak banget ya. Banyak banget. Nah, kira-kira yang melebihi atau yang beda lah dengan kompetitor, misalnya mulai dari layanan, free ongkir, atau bisa diantar, atau minimal ordernya tidak harus banyak misalnya, atau PO-nya bisa lebih cepat. Nah, itu kan jadi nilai lebih ya dari sebuah brand. Brand.
Dan yang terakhir dan yang paling penting itu brand aktivasi. Jadi kita melakukan aktivasi brandingnya mulai kayak aktivasi offline atau aktivasi online. Kalau yang online biasanya menggunakan sosial media. Iya. Bisa pakai macam-macam ya, ada Instagram, ada TikTok. Mbak Putri main TikTok? Main TikTok. Wah, Ya. sering FYP? Beberapa kali pernah FYP juga, ya. Keren. Harus tahu niche-nya juga tuh ya berarti ya Mas? Iya, harus tahu niche-nya juga, harus disesuaikan. Terus, oke, itu tipsnya. Lanjut, nah ini Next. kira-kira kesalahan ya. Oke. Kesalahan dalam branding. Biasanya pertama itu strategi tidak tepat sasaran. Oke. Jadi tadi dari dia bikin audiensnya, nganalisa kebutuhan, itu nggak tepat antara kebutuhan sama market yang dituju. Jadi sering miss. Bahkan itu juga kadang missnya sampai ke logonya juga. Miss ya, logonya yang dipilih atau warna yang dipilih dan font yang dipilih itu tidak gampang diingat untuk audiensnya. Oke. Dan nggak mencerminkan produk. Simpelnya contohnya misal kayak produk makanan. Kalau di pinggir jalan kan kita sering lihat warna merah, kuning sama hijau ya. Betul. Atau bisa dibilang itu warnanya burjo. Iya. Ternyata nggak cuma burjo, McD juga pakai itu, Oke. KFC juga dan beberapa brand lainnya ya. Ini boleh sebut nama brand nggak? Boleh. Siapa tahu nanti nextnya ada Ada ini. sponsornya ya. Buat ini aja sih, buat apa? Buat biar teman-teman lebih mudah memahami gitu Lebih, ya. ya. Siapa tadi? Karena biasanya warna merah sama warna kuning tuh kita kalau lihat tuh lapar gitu ya Mas ya. Iya. Kayak ada filosofi di balik dari warna tersebut gitu tuh kita juga harus dalamin juga berarti ya Mas ya. Tuh, dan mencolok kan di jalan Iya, mencolok. langsung kelihatan walaupun di pagi atau di malam hari. Oke. Oke, selanjutnya tidak memahami calon konsumen seperti yang tadi disampaikan ya. Kira-kira calon konsumennya ini butuhnya produk yang mana? Tadi kan skincare ya. Iya. Yang paling banyak ternyata lebih seringnya ke hair Hair care. care. Nah, itu harus dipahami juga. Seperti ya kira-kira hair care-nya yang paling sering dipakai apakah untuk pewarna atau penumbuh atau mungkin semuanya. Biasanya sih ini apa? Yang penumbuh sih biasanya. Gitu. Penumbuh ya, Pak ya. Penuh itu nomor satu, terus kemudian yang kayak menghitamkan rambut. Oke. Itu. Atau mungkin bisa digimikin ya Pak ya, kan anak-anak muda zaman sekarang kan biasanya sukanya cat rambut tuh. Iya. Ini bisa sekalian untuk ini hair oil ataupun juga hair serum yang memang berfungsi untuk apa istilahnya melembutkan rambut gitu, menutrisi rambut biar tidak lebih rusak. Nah, itu bisa menjadi salah satu key juga ya. Key point juga Betul, gitu ya. betul. Mas ya berarti ya. Betul. Sekali. Gitu. Terus mengabaikan pengukuran kinerja. Nah, kita harus bikin nih pengukuran kinerjanya dalam bentuk bisa KPI ya. Iya. Dalam KPI atau key indikator penilaian indikator ya. Itu nanti di dalamnya ada targetnya dulu, indikatornya dulu, apa yang kita mau capai. Terus bagaimana cara mencapainya, poin-poinnya juga dimasukin di dalamnya. Jadi ketika kita berjualan dengan masang iklan atau kita masang campaign, itu campaignnya hasilnya seperti apa, berapa awareness yang didapatkan, atau ada mungkin sampai muncul ke leads atau sampai muncul ke transaksi, itu harus diukur dulu. Terus juga mengabaikan copywriting. Nah, copywriting ini paling penting ya. Dalam berjualan kita harus ngangkat story-nya dulu. Jadi nggak hanya kita perang fungsi atau perang harga, tapi lebih ke cerita. Kira-kira produk kita ini cocoknya ke siapa? Pengalaman mereka kayak misal tadi hair care ya. Pengalaman mereka terhadap rambut itu seperti apa? Terus kira-kira dari kisah-kisah mereka bisa kita angkat jadi cerita dan jadi copywriting ya untuk membeli produk kita. Terus halaman sosial media tidak rapi dan tidak lengkap. Biasanya sosial medianya kadang masih ada yang gabung sama sosial media pribadi. Oh, oke. Jadi itu kayaknya kurang cocok lah. Kalau bisa sih dipisah antara sosial media memang untuk berjualan atau nanti untuk pribadi. Seperti itu. Terus ada produk dan layanan yang tidak sesuai. Jadi ini janji-janji manis. Nah, janji manis. Bilangnya gratis ongkir, tapi ternyata masih tetap bayar gitu. Betul. Ya. Nah, ini harus diperhatikan juga nih teman-teman ya, teman-teman indie. Baik. Oke, Next. selanjutnya ini Yes. strategi dalam digital marketing. Jadi kalau digital marketing itu ada 4 ya. Pertama search engine optimize, atau biasanya kalau gampangnya bisa kita buka Google. Iya. Itu kan di Google nanti kalau kita ketik kata kunci skincare atau hair care terbaik Jogja misal atau terbaik, nanti kan akan muncul beberapa pilihan. Nah, kalau misalnya pilihannya muncul tanpa ada tulisan iklan, berarti itu nanti dia mainnya di search engine optimize. Caranya gimana? Dia sering pasang artikel
Oke. atau pasang cerita terus dikasih keyword juga di dalamnya, terus main back end-nya. Oke. Nanti dia lempar-lempar link lah, dipromosikan link artikelnya. Terus Oke. ada juga search engine marketing ya, atau SEM. Bedanya tadi dengan SEO, yaitu kalau kita ketik tadi kata kuncinya, yang keluar brandnya, tapi di situ ada tulisan kecil iklan. Oke, itu tadi yang search engine marketingnya ya. Betul. Oke. Jadi kita bayar untuk ke Google ya, Google AdWords, bayar ke sana, nanti ada biayanya. Nah, nanti ditayangkan hasil iklannya. Oke. Seperti itu. Terus bisa pakai website ya, website dan juga social media marketing. Kalau social media marketing bisa kita optimasikan dulu sosial medianya, terus kita promosikan pakai FB Ads atau IG Ads. Oke. Seperti itu. Ini juga penting juga ya berarti ya untuk melakukan iklan juga melalui sosial media ya Mas ya. Betul, penting sekali. Apalagi zaman sekarang kan memang sosial media banyak yang gunakan dan gak hanya untuk posting-postingan, kadang juga nyari informasi. Betul. Jadi nyari informasi, nyari produk. Bahkan kalau di salah satu sosial media seperti TikTok, Ya. itu udah bisa berjualan secara online Iya. live ya. Iya. Jadi berarti memang harus memaksimalkan semua sosial media yang apa yang punyanya apa, semua berarti harus disesuaikan juga dengan karakter masing-masing sosial medianya ya Mas ya. Betul. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. Lanjut. Nah, ini sosial media ya. Kayaknya sudah hampir paham semua ya, sosial media itu awalnya kan diciptakan untuk saling berkomunikasi, untuk jadi tempat curhat atau tempat kita ya menjalin hubungan lah, hubungan komunikasi, hubungan 2 arah atau 3 arah atau 4 arah. Tapi seiring perkembangannya sekarang, sosial media nggak cuman untuk networking atau berhubungan atau berkomunikasi, tapi juga sekarang bisa untuk berbelanja, juga mencari produk seperti yang disampaikan tadi ya. Nah, lanjut. Oke, ini kurang lebih data-data sosial media, ada 5 besar sosial media besar ya. Iya. Ini TikTok belum dimasukin sih di sini. Cuman kalau dari 5 ini, yang paling banyak penggunanya itu yaitu Facebook ya. Iya. Jadi Facebook itu kurang lebih ada 2,2 juta pengguna. Seperti itu. Terus 2,2 miliar pengguna. Iya. Terus ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, dan ada LinkedIn ya. Nah, kalau untuk biasanya nih kalau untuk jualan itu show-nya atau toko online-nya biasanya ditaruh di Instagram. Jadi nanti untuk Facebook itu biasanya untuk ngiklaninnya bisa ditayang di Facebook atau di Instagram. Karena range umurnya kalau Facebook biasanya yang main itu lebih banyak umurnya, dari range-nya lebih jauh. Oh iya. Dari yang paling muda sampai yang maaf kata mungkin di usia 60-70 masih ada yang bermain Facebook. Kalau untuk Instagram itu di bawah itu, mungkin di usia 50-an atau ya 60-an lah, itu pun juga agak jarang ya. Gitu. Oke. Bisa kalau boomers ya di Facebook ya Mas Ihan ya. Masih. Mainnya masih banyak ya Pak ya di Facebook ya. Betul. Masih. Oke. Oke. Selanjutnya ini data persentase ya. Populasi di Indonesia yang menggunakan internet kurang lebih ada 274 juta ya. Jadi yang menggunakan sosial media, terus juga yang mobile itu 345 yang pakai mobile untuk mengakses sosial media. Kenapa jumlahnya lebih banyak? Karena satu orang biasanya HP-nya 2 Iya. atau 3. Nah, gunanya kan macam-macam ya Pak Betul. ya. Betul. Ada yang Satunya buat second gaul, buat kerja account, gitu. satunya. Ya, jualan, kerja ya Pak. Betul. Oke. Terus ada yang pakai dari internet, ini desktopnya ada 202. Karena sekarang jarang ya kalau untuk akses internet lebih cepat, biasanya lebih senang pakai mobile atau smartphone. Terus aktivasi dari chat itu ada 170 juta. Wow. Oke. Aktif sekali ya pengguna masyarakat Indonesia yang menggunakan internet ya Mas ya. Benar Mbak Putri. Itu kan jadi kelebihannya kita ya di Indonesia ini, bisa dibilang sebagai market. Marketnya bisnis. Lahan basah banget ya istilahnya Lahan untuk basah. bisnis ya. Karena kita banyak yang bisa jadi produsennya, pemakainya, konsumennya daripada produsennya. Oke. Terus ini online behavior atau kebiasaan orang di online. Jadi kalau dirangkum dari datanya, 65,1% orang Indonesia menggunakan sosial media untuk mencari tahu suatu brand. Oke. Jadi kalau mau tahu suatu brand, biasanya mereka search dulu tuh Iya. sosial media, baik nanti melalui Google atau nanti melalui Tokopedia, Shopee, atau bahkan melalui TikTok seperti itu. Oke.
Oke, lanjut. Ini persentase sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia ya. Ya. Jadi Instagram itu menjadi salah satu 3 terbesar. Di luar itu ada YouTube dan WhatsApp ya. Iya. Makanya itu pentingnya untuk fokus ke, kan sosial media banyak sekali. Iya. Kalau kita mau melakukan langkah-langkah branding, baik sekali kita channel marketingnya luas, nggak hanya menggunakan Instagram. Betul. Tapi kalau untuk memulai kan pastinya nggak Betul. mungkin semuanya kita bisa mulai sekaligus Ya. langsung ya. Bisa mulai dari Instagram dulu, karena yang 3 terbesar. Karena biasanya kalau mau bangun sebuah image brand itu memang dari Instagram dulu ya Mas ya. Ibaratnya kalau misalnya kita mau bikin brand tuh Instagram tuh cantik-cantiknya, manis-manisnya gitu. Nanti baru kita keluarkan sisi-sisi aslinya brand itu mungkin di TikTok, di Twitter seperti itu ya. Jadi emang kayak bener-bener wajah utama lah ya. Siap, benar. Iya gak sih Mas? Benar sekali mbaknya jago. Gimana Pak? Ya saya pikir sih kalau IG itu jadi semacam kayak showcase ya gitu. Jadi artinya yang indah-indah tuh di situ Iya dulu gitu betul. kan. Jadi Estetik-estetik gitu kan. Betul. Ya setuju sih. Setuju ya? Kita setuju Mbak. Setuju ya, kita semua tuh setuju berarti. Oke, lanjut. Ini kelebihan Instagram ya. Pertama ya gratis, terus penggunanya banyak, mudah dioperasikan, terus koneksi dengan sosial media lain, karena dia termasuk Meta ya, satu grup ya. Di dalamnya ada Facebook, Instagram, ada WhatsApp, juga ada yang baru Threads ya. Iya. Terus yang kelima mudah untuk promosi. Jadi ada dalam satu pintu, di situ ada namanya Ads Manager. Bisa nanti kita menggunakan sosial medianya maupun Instagram maupun Facebook. Oke. Terus yang keenam, media utama berupa foto atau video. Jadi kalau bisa dibilang foto itu bisa mencerminkan gambaran dari sebuah produk ya. Tapi kan tidak bisa disentuh secara langsung. Betul. Atau nggak bisa lihat dari angle yang berbeda. Makanya kadang dibutuhkan video. Karena lebih interaktif. Seperti itu. Kalau sekarang udah ada yang namanya live. Betul. Kalau live kan lebih interaktif lagi, kita bisa megang produknya, bisa jelasin lebih jelas, bahkan bisa bertanya dan bisa langsung menjawab ya. di sana. Terus yang ketujuh, menyediakan akun bisnis bagi penggunanya. Jadi nanti kalau untuk yang mau berbisnis itu ada akun khusus, akun bisnis. Oke. Karena fitur-fiturnya ada di situ semua untuk bisnis. Mulai dari insight, di situ nanti kita bisa lihat tuh growth followernya berapa. Terus followernya ini cowok atau cewek yang paling banyak, usianya berapa, lokasi atau domisili dari followernya di mana. Di mana? Oke. Seperti itu. Harus rajin-rajin juga berarti ya, mungkin setiap sebulan sekali atau mungkin ya sebulan sekali lah ya Mas ya. Biasanya kalau kita bisa melihat kayak perkembangan dari data atau insight-nya gitu. Iya, karena insight-nya nanti bisa kita setting, mau kita lihat sebulan, seminggu itu bisa disetting nanti. Oke. Tapi ya memang harus sering diperhatikan atau dilihat. Seperti itu. Terus ini dampak dari Instagram ya. Jadi 81% pengguna Instagram di Indonesia menggunakan Instagram untuk mencari informasi atau berita. Jadi 80% dari penggunanya ya. Jadi banyak sekali. Terus 49%-nya itu Instagram lebih penting ya daripada situs atau website. Jadi biasanya kalau mau nyari sesuatu, mungkin dia nyari tahu dulu dari Instagramnya. Kira-kira produknya muncul nggak di Instagram? Produknya seperti apa di Instagram. Terus 43% plafon yang sering atau yang tergantung dan untuk ini ya, untuk branding atau untuk berbisnis ya, digunakan hampir 43%. Terus ya ada 66% di sini membantu untuk mencari pelanggan baru di kotanya atau negara lain. Jadi dengan kita posting di Instagram atau kita posting di sosial media, yang ngelihat kan nggak cuman Indonesia atau nggak cuman misalnya kita regional Jogja, yang lihat Instagramnya kan nggak cuman Jogja ya. Jadi se-Indonesia atau mungkin negara lain seperti itu. Dan ini 62% di sini menemukan inspirasi ya. Jadi kalau mau cari inspirasi atau cari produk atau kompetitor itu bisa juga menggunakan Instagram. Jadi kita bisa tahu kelebihan, kekurangannya produk kita, bisa membandingkan lah dengan kompetitornya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus memang mau nggak mau sekarang semua serba digital ya Mas ya. Jadi kita harus mau belajar terus nih mengikuti perkembangan daripada sosial media gitu ya. Ada yang baru ikutan gitu. Iya Put, saya baru install TikTok Put.
Oh iya. Finally Bapak, gitu ya. finally ada Finally. TikTok gitu. Selamat, Nanti Pak. bisa. Iya, soal penasaran kan. Artinya kita ngelihat kan satu fenomena yang luar biasa gitu ya. Betul. Apalagi kalau teman-teman tahu kan sekarang TikTok tuh lagi bikin namanya Project S gitu ya. Iya. Project S itu di mana kan jadi isu hangat di Indonesia. Artinya ini yang dibilang wah ini bakal mematikan UMKM gitu ya. Soalnya beda sama TikTok Shop itu, kalau Project S itu kan lebih, kalau TikTok Shop itu kan pedagang nih ya, yang jualin produk. Tapi kalau Project S itu kan langsung dari company-nya, factory-nya gitu yang langsung jualan. Itu kan cukup ini ya. Cukup kalau buat kita nih ya, buat di Indonesia tuh ya cukup jadi isu ya, karena kan kaitannya sama UMKM. Oke. Tapi ya itulah artinya si TikTok ini kan melihat bahwa yang namanya media sosial itu kan jadi suatu kendaraan yang sangat sangat bagus ya buat mempromosikan produk Iya seperti betul. itu. Bahkan TikTok juga menyebut dirinya sebagai shoppertainment juga. Yes, Jadi yes, shopping dan shoppertainment. entertainment Iya, betul, gitu betul. kan. Betul, Cuman stop betul. shopping juga ya mudah gitu ya. Ini mungkin bisa juga ya Mas Randy ya, kayak kita harus wajib banget juga nih download TikTok untuk berjualan di TikTok. Iya betul, Ya, betul. Karena Randy ya. memang kalau kita tuh mau berbisnis, artinya kan semua aspek-aspek yang terkait dengan penjualan itu kan kita harus paham ya. Ya betul. Termasuk pemahaman terhadap petanya media sosial kayak gimana sih gitu ya, seperti Iya. itu gitu ya. Apa bedanya TikTok dengan Instagram Betul, juga betul, gitu betul, kan. betul. Kalau kita treat orang-orang Instagram itu seperti apa, treat Yes, orang-orang yes, TikTok yes, seperti yes. apa itu juga harus. Soalnya beda kan. Iya betul. Seperti itu. Itu beda sekali. Karena Betul kalau yang dari Instagram biasanya audiensnya berbeda ya dari segi umur. Biasanya juga lebih banyak yang paling mudah itu di TikTok. Oke. Makanya kadang kan ada produk atau brand-brand tertentu yang mungkin FYP di TikTok, tapi ternyata konversinya untuk ke sales itu nggak 100%, Oke. lebih dikit daripada Instagram. Iya. Karena tadi usianya yang muda itu belum tentu dia punya power atau kekuatan untuk daya beli. Iya. Daya membeli. Tapi kalau mau viral, mau cepat dikenal, biasanya masuknya lebih enak pakai TikTok. TikTok. Seperti itu. Oke, mungkin next selanjutnya. Rencananya TikToknya mau dibikin konten apa nih Pak? Enggak, saya pengen lihat aja, saya Oh lihat aja. memantau aja gitu. Memantau. Kirain Siapa tahu mau Indoraya konsep gitu kan. ya. Iya, Saya kalau Indonesia sebagai udah ada, CEO sebenarnya udah ada Indoraya TikToknya. gitu kan. Oh, Udah ada. banyak kan CEO bikin Betul. tutorial atau video-video lucu ya Mbak ya. Betul, itu kayaknya betul. perlu dipikirkan juga sih. Kan kaitannya sama ini ya, sama sales dong ya. Gitu ya. Betul. Kita pengen meningkatkan penjualan juga dong, gitu, seperti itu. Ya itu yang memang istilah siapa yang kuat itu sebenarnya bukan yang modelnya gede, tapi yang bisa beradaptasi, ya nggak sih? Iya. Iya. Adapt or Saya juga die. sih. Itu serem tuh. Adapt or die gitu ya. Betul. Beradaptasilah atau kamu akan mati. Gitu. Apalagi sekarang persaingannya global. Betul. Nggak Itu kita kan- sesama daerah. Iya. Soalnya apalagi yang namanya ini ya, disruption itu kan jadi semacam, kalau kita sih nyebutnya jadi semacam mesin cuci yang menggilas semua perusahaan-perusahaan yang istilahnya udah udah mapan gitu kan. Besar kecil hampir sama ya Pak. Iya. Di mana mereka itu melupakan yang namanya namanya kebiasaan habit-habit baru itu nggak mereka pertimbangkan sebagai suatu suatu potensi atau apa gitu ya. Jadi sehingga karena tidak bisa beradaptasi tersebut ya akhirnya hilang udah gitu loh. Kayak gitu. Ganas itu disruption. Disruption. Mau nggak mau ya Pak ya kita Mau nggak harus mau. survive terus betul, gitu. Betul. Setuju. Oke. Silakan Mas Randy bisa dilanjutkan kembali. Kita lanjut ya. Ini tips untuk setting Instagram Oke. for business. Pertama ya login IG yang udah terdaftar, terus buka halaman pengaturan, terus nanti tentukan kategori bisnis, terus mengisi data, kontak ke FB page-nya ya, diminta bikin page, terus sama mengisi data profile. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena tadi page-nya itu bisa jadi tempat orang menemukan produk kita di sana. Jadi ada nama kategorinya, terus keywordnya, namanya, terus juga dikonekin dengan Instagram. Bisa juga kan udah ada fitur mirroring posting ya. Ya. Jadi kalau posting di Instagram otomatikal posting juga nanti di Facebooknya. Makanya harus dikonekin antara akun Facebooknya sama akun Instagram dengan cara setting Instagramnya untuk bisnis. Oke, terus ini yang harus diperhatikan ya. Jadi di dalam membuat bio itu ada keywordnya juga, ada search engine optimize-nya juga untuk Instagram ya. Pertama itu ada user itu yang paling atas. Jadi peta kreatifnya, terus nanti di bawah tuh ada name.
Nah, name ini kita bisa ganti ya. Dan name ini bisa untuk tempat orang menemukan sebuah produk atau brand ataupun layanan jasanya. Kenapa dibikin berbeda? Kenapa nggak peta kreatif juga di bawahnya? Itu karena kita kan digital marketing agency ya. Jadi nanti ketika orang ngetik peta kreatif nemunya kita. Ketika orang ngetik digital marketing agency ya tetap nemunya kita juga bersaing di yang pakai SEO sama ya di digital marketing. Begitu juga nanti produk beauty. Misal aja tulis di situ nama brandnya, usernya apa, nama brand beauty-nya. Terus nanti di bawahnya misalnya skincare atau nanti hair care. Bisa tulis di situ. Jadi ketika orang ngetik hair care keluar nanti nama brandnya. Berarti sebisa mungkin di profile itu kalau bisa kita juga mencantumkan istilahnya nama brand kita itu pasti, sama kita tuh ada hubungannya sama apa sih, entah itu skincare, entah hair care, kosmetik seperti itu ya Mas ya. Jadi biar nanti ketika dicari keluarnya kita gitu ya. Betul. Jadi di bio itu penting ya. Kadang juga suka kelewat. Kadang nyeting bionya juga bingung ya mau nyeting apa. Karena halaman pertama ketika orang masuk ke Instagram atau sosial media pasti yang dilihat bio karena itu paling atas ya. Jadi bisa diinfokan kelebihan-kelebihan produk, terus juga namanya disesuaikan. Seperti itu. Oke, terus lanjut ini juga highlight ya. Highlight itu Linktree itu di atasnya highlight. Jadi di sini misalnya kita lihat ada Linktree-nya kan di bawahnya itu. Kalau untuk Instagram itu cuma bisa ngasih satu link. Kenapa kita butuh Linktree? Kita bisa masukin banyak informasi di dalamnya. Kalau misalnya udah ada website bisa masukin website. Biasanya kan di website informasinya lengkap ya. Tapi kalau belum punya website gimana nih? Karena biayanya atau belum sempat bikin website, bisa pakai Linktree. Atau link aja itu lynky.id itu bisa juga. Kurang lebih hampir sama. Nah tujuannya tadi bisa masuk kan misalnya ini kan kita contohnya residence atau tempat penginapan. Jadi dia ada beberapa cabang. Jadi nanti masukin cabangnya, terus masukin kontak WA-nya. Jadi kalau di cabang itu bisa masukin maps-nya, lokasinya di mana. Nomor WA-nya bisa untuk reservasi. Terus ada websitenya juga di dalamnya untuk karena websitenya landing page. Jadi dia taruh websitenya tetap di dalam Linktree. Seperti itu. Harus sedetail mungkin. Jadi sekira orang itu membuka Instagram kita udah dapat nih. Oh ternyata jualannya ini. Oh ternyata bisa dibeli di sini. Bisa misalnya katakan bisa PO di sini. Bisa dapat informasi dalam sekali lihat aja gitu ya Mas Randy ya. Betul. Jadi kontak itu penting ya. Selain tadi deskripsi produknya, terus juga kontaknya bisa ngubungin kemana aja, terus lokasinya di mana itu penting. Oke, kita lanjut. Ini highlight. Highlight ini yang kita tonjolkan di Instagram. Masuknya biasanya melalui postingan story. Kalau story kan cuma bertahan 24 jam ya, satu kali 24 jam. Nah, kalau highlight kita bisa permanen masukin di situ. Jadi poin-poin penting atau informasi-informasi penting yang tidak bisa disajikan di link tadi kita bisa masukin di sini. Macam-macam, mulai dari tips atau websitenya kita, BTS-nya proses pembuatan atau template. Kalau misalnya dia produknya hair care tadi bisa masukin nanti produknya, terus nanti demonya atau tutorialnya atau juga nanti testimoninya. Karena kan penting sekali ya kalau dalam sebuah kita berjualan produk, yang paling orang cari kan juga reviewnya. Betul. Kira-kira udah dipakai. Biar trusted ya. Trusted. Hasilnya kayak gimana? Ya kan? Apakah sesuai dengan yang dijanjikan tadi? Betul. Karena biasanya kadang-kadang orang juga ini ya kepo, maksudnya sudah melihat tapi ternyata kok belum banyak yang nge-review gitu kan. Orang-orang pasti jadi kayak nanti dulu deh gitu. Jadi kalau bisa ini juga menjadi salah satu mungkin dari orang-orang kalau misalnya belum bisa menggunakan KOL gitu ya Mas Randy ya, mungkin bisa ke orang-orang terdekat terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ternyata ada before afternya boleh dimasukin ke highlight seperti itu ya. Seperti itu teman-teman Indi. Jadi boleh nanti kalau ada mau tanya-tanya monggo silahkan ke Mas Randy ataupun juga Pak Teddy ya. Lanjut Mas. Oke, terkait branding tadi juga ini ya, paling penting itu memang branding itu penting. Cuman yang paling mendasar banget itu tadi juga produknya. Karena kan capek-capek nge-branding, capek-capek nginfoin produknya, tapi ternyata produknya ini nggak bisa keterima market atau bahkan ya tadi
malah produknya tidak sesuai dengan yang dijual. Itu yang membuat orang nggak repeat order. Oke. Paling besar biasanya penjualan itu biasanya penjualan repeat order ya Pak ya. Betul. Konsumen loyal ya Iya, Pak, yang paling penting ya. Iya betul. Beli itu, lagi. Itu karena kan seperti teman-teman tahu kan sifatnya kan retensi. Jadi kita perlunya ya betul-betul yang namanya customer tadi ya repeat order gitu kan. Dan untuk mencapai itu kan perlu perlu effort atau upaya di mana si customer tadi merasa bahwa ya saya harus beli lagi gitu. Betul. Ya kan? Jadi sekalinya klik, oh aku udah klik lah sama produk ini, kalau misalnya pindah-pindah lagi takutnya nggak cocok gitu kan. Jadi Ya betul, mau nggak mau, walaupun Put sifat dari konsumen produk-produk kosmetik di Indonesia khususnya pasti itu berpindah-pindah ya. Berpindah-pindah Betul. gitu loh. Semudah Membalikan telapak tangan. Ya. Ya hari ini terus kemudian nanti ada brand baru gitu ya dengan segala macam bentuk-bentuk campaign-campaign yang menarik, Yes. pindah. Betul. Semudah itu loh. At least tapi paling nggak kalau misalnya kita memang udah cocok, top of mind ya. Betul. Kita jadi top of mind nih Betul, ya betul, itu di top of mind, teman-teman semua gitu. Seperti itu. Harus membangun seperti itu ya Mas ya. Betul sekali. Soalnya saya ini sedikit ya, branding itu kan satu kegiatan untuk menaikkan image gitu ya. Betul. Which is kalau tujuannya kan pasti untuk meningkatkan loyalitas gitu kan. Terus kemudian membangun persepsi Orang terhadap brand kita. itu. Betul. Terus yang paling penting adalah impresi. Iya. Loyalitas, persepsi, impresi. Jadi impresi dia itu ya terbangun di situ kan seperti itu. Itu jadinya kegiatan branding itu jadi kegiatan yang cukup krusial sih kalau saya bilang sih seperti itu. Harus benar-benar istilahnya sesuai dengan target market juga ya, karena kalau dan kadang-kadang tuh kalau di kasus-kasus beberapa banyak gitu ya, mungkin ada yang ngerasa kita pengen bikin usaha nih, tapi kita ngerasanya masalahnya tuh cuma di kita. Padahal sebenarnya mungkin market tuh tidak butuh solusi yang kita kasih gitu. Jadi kita maksudnya harus terjunnya ke ini kira-kira marketnya tuh masalahnya apa. Jadi kita berikan solusinya gitu ya. Iya, karena sekarang itu yang namanya campaign itu ya, campaign atau bikin bikin konten-konten yang kaitannya buat penjualan. Itu kan sekarang ada yang namanya personalized marketing kalau nggak salah ya. Jadi one to one marketing gitu ya. Artinya dia itu lebih bisa fokus ke dalam satu segmen tertentu gitu kan. Artinya nggak buang-buang tenaga, effort atau bikin campaign yang sifatnya generik gitu. Kalau generik itu kan itu umum. tradisional ya. Tradisional itu artinya dia sebar aja semua gitu kan. Sebar. Padahal ada beberapa mungkin sebagian besar itu bilang gue nggak butuh kayak begini gitu ya. Jadi nggak menarik gitu loh. Tapi kalau misalnya bisa yang namanya one to one marketing itu kan bagus ya. Tapi kan di balik itu kan juga harus disiapin macam-macam ya, riset, data segala macam seperti itu. Oke, terima kasih Pak Teddy. Menarik sekali ya kalau ngomongin tentang branding, social media, digital marketing itu memang karena tuh berubah-ubah terus dan kita mau nggak mau harus adaptasi terus ya. Betul. Dinamis. Oke. Mas Randy monggo silakan, mungkin boleh dilanjut kembali. Oke, kita lanjut ya. Nanti ini mungkin tips ya terkait membuat konten yang menarik. Oke. Jadi seperti yang kita tahu apa itu konten. Kalau konten itu kan macam-macam ya, bisa berupa tulisan, video, bisa berupa foto, bisa juga nanti sekarang udah ada live. Kalau dulu orang berjualan online itu agak susah. Kenapa? Karena trustnya itu susah tumbuh. Kita biasa beli offline ya, megang barangnya, lihat, nego, terus langsung transaksi. Jadi dulu itu belanja online itu banyak penipuannya. Awal-awal. Tapi mulai muncul namanya marketplace. Jadi dia nggak langsung nge-transfer ke orangnya, tapi ada jebatannya. Mulailah muncul trust. Tapi dari marketplace pun kita nggak bisa lihat barangnya langsung ya Pak ya. Kadang nggak bisa megang, makanya itu kadang ada barang yang datang kok beda sekali dengan jadi yang di foto. Kayak ini ya, ada konten-konten yang lucu-lucu, maksudnya beda dari realita dan kenyataan. Ya itu ya. Ukurannya beda ya Pak ya. Kalau yang seumuran sama saya mungkin ingat Kaskus ya. Jadi Kaskus itu kita kan itu dulu rame jadi ajang untuk jual beli online. Betul. Kita dulu pakai namanya rekening bersama. Salah satunya tuh. Salah satu alternatif ya. Jadi artinya mulai di situ lah dibangun trust kan seperti itu kan.
Sampai sekarang kan orang nggak ragu-ragu untuk transfer gitu kan. Betul. Padahal dulu kan kita nanyanya panjang banget ya. Betul, kayak Kak ini beneran kan Kak? Kak boleh minta tolong foto Iya, real gitu. barangnya nggak gitu, di WhatsApp gitu. Iya, Kita iya. harus ke ATM dulu ya kan sebelum semuanya serba online. Tapi Minta sekarang fotonya dong, ini foto dianya gitu. Bah. Bahkan nanti masuk KTP-nya di difotoin ya XT Pak. all shop ya Pak ya. KTP-nya juga difoto. KTP loh. difoto. Serius, KTP difoto Difoto dulu. Luar biasa tuh. Oke, wah, luar biasa. Luar biasa. Agar terhindar dari penipuan itu tadi ya. Gua tadi. Oke, sekarang memang semua sudah serba mudah sih. Iya, Jadi serba mudah. ini juga akan menjadi kesempatan buat teman-teman juga. Otomatis pasti membuat branding ataupun juga ya walaupun sebenarnya membuat brand itu pasti susah ya, tapi paling enggak sudah di sedikit Fasilitasi ya. difasilitasikan. Apalagi namanya omnichannel tuh ya. Omnichannel tuh luar biasa Iya. ya. Omnichannel tuh betul-betul satu fasilitas yang memudahkan sih sebetulnya. Seperti itu. Gitu. Oke. Hanya Oke, ini kita akan berbicara mengenai konten. konten ya. Oke. Konten. Jadi itu konten tadi macam-macam ya. Intinya dari konten itu untuk menceritakan atau membahas atau menunjukkan produk yang kita jual. Seberapa penting konten ya seperti yang disampaikan tadi, kalau orang mau beli sesuatu pasti dia nyelidiki dulu ya. Iya. Baik itu nanti nyelidiki bentuknya, ukurannya, warnanya, terus juga nanti spesifikasinya. Jadi penting kita bikin konten yang semenarik mungkin sehingga customer itu tidak bertanya-tanya lagi, Kak ini ukurannya kayak gimana? Kalau dengan video kan bisa ada dimensionnya ya. Yes. Ada orang yang memperagakan, jadi bisa kelihatan ukurannya. Teksturnya juga dengan video kita bisa lebih ngezoom, lebih lihatin teksturnya. Kurang lebih seperti itu sih untuk konten. Terus lanjut, ini tadi sudah dibahas ya jenis-jenis konten. Ada teks, infografis, gambar, sama video. Nah, lanjut lagi. Ini untuk pentingnya konten. Tadi yang pertama menjelaskan mengenai bisnis atau produk yang dijual ya. Terus membantu orang lain untuk mengenal bisnis kita, sama menaikkan nilai value dari bisnis. Jadi ada apa aja nih yang bedain dengan kompetitornya. Iya. Dengan konten yang menarik, dengan cerita yang menarik, kita bisa dapetin emosinya. Jadi berjualan itu juga harus ada emosinya yang kita bangun dengan customernya. Biar ter-engage gitu ya dari si brand sama konsumennya gitu ya. Brand experience. Brand experience. Iya betul, brand experience, betul. Sekarang memang banyak sih yang ibaratnya kita menceritakan juga journey-nya kita. Awal mulanya mungkin bisa bikin video packing gitu-gitu, atau mungkin develop produknya seperti apa. Seperti itu juga banyak ya sekarang ya Mas yang digunakan juga oleh brand-brand agar lebih attach lagi ke konsumen gitu ya. Benar. Oke. Oke, ini tips membuat konten ya untuk Instagram. Jadi pertama itu tampilkan skema warna yang senada. Nah, ini harus diatur nih. Misalnya warnanya apakah pingin kayak kalau untuk produk kosmetik biasanya warna-warna pastel ya. Jadi nanti dipilihkan warnanya, disesuaikan warnanya, di editingnya juga sesuai, fotonya juga harus sesuai, baik backgroundnya ataupun warna produknya. Itu harus senada. Kalau nggak senada nanti misalnya di posting kayak gini kan tampilan secara banyak ya, secara post semuanya itu kelihatan belang-belang. Oke. Jadi kurang menarik. Terus yang kedua, perhatikan cara pengambilan foto dan video. Jadi foto itu atau video kan teknik menangkap cahaya ya. Iya. Yang paling penting itu cahayanya sebenarnya. Kita mau ngambil foto itu, misal nggak punya lighting nih, gimana nih? Nggak punya lighting, ya udah fotonya di luar aja, outdoor, di jam-jam yang kira-kira oke juga cahaya mataharinya, Cahaya matahari betul. nggak over dan nggak juga kurang, jadi Iya. pas. Terus kalau misalnya pingin yang stabil atau yang statik, ya bisa kita indoor. Biasanya bisa langsung di setting, terus pasti settingannya nggak berubah-ubah ya, karena di dalam ruangan. Terus juga pembuatan konten desain yang tidak monoton. Jadi konten desainnya pastikan tidak semuanya konten desain atau nge-flat. Jadi harus ada pembedanya lah tiap kontennya. Terus juga menampilkan konten video seperti yang disampaikan tadi. Kalau kata-kata itu kan cuma kata-kata ya, tidak menjelaskan bentuk atau visual. Kalau foto menjelaskan bentuk dan visual. Tapi juga tidak lebih juga harus punya video. Kenapa? Karena ada interaksinya di video. Lebih bisa ngelihat 360 derajatnya, dari atas dari bawah kan bisa kelihatan semua ya produknya. Terus jangan lupa membuat jadwal dalam mengunggah konten. Jadi kalau tipsnya untuk konten terutama Instagram itu paling enggak postingannya 2 hari sekali. Konsisten ya. Konsisten. Betul, Jangan sampai terlalu jauh. Kadang jadi customer juga ragu kan mau beli produk, pas dilihat sosial medianya kok ini nggak aktif lagi ya. Iya. Kenapa? Ya kan jadi tanda tanya.
Terus pembuatan caption yang menarik, copywriting atau caption yang menarik sehingga mengundang mereka untuk membeli produk. Biasanya caption yang menarik itu pertama ada hooknya. Ya. Jadi ada judulnya dulu nih di atasnya, pendek aja, nggak harus panjang-panjang, paling nggak 1 kalimat. Tapi kalimatnya yang memang mencerminkan produknya atau informasi postingan yang akan dijelaskan. Karena itu di bawahnya baru nanti isiannya. Jadi yang penting itu kita menarik dulu ya untuk konsumen atau tuh yang datang nih ke Instagram kita untuk kayak apa nih seperti menarik. Jadi kita mau nggak mau tuh emang baca sampai selesai gitu ya. Betul. Karena kalau misalnya dari copywriting yang biasa aja, misalnya cuman kayak hair care hair serum ini gitu kan orang-orang pasti kayak ya sudah tahu sih, tapi kalau misalnya ternyata hilangkan botak hanya dalam misalnya gitu ya. Betul. Katakanlah gitu 1 ya. menit pakai wig. Waduh. Atau menumbuhkan rambut dalam kurun waktu 2-3 minggu gitu misalnya ya. Tapi tetap harus yang realistis ya. No tipu-tipu gitu. No tipu-tipu. Ya. Hashtagnya no tipu-tipu ya. Dan terakhir jangan lupa dikasih CTA atau call to actionnya. Ya, call to action. Nah, kita mau kemana nih? Kita arahkan mereka apakah ke websitenya atau langsung ke toko online-nya, Shopee-nya atau Tokopedia, atau mungkin kita mengarahkan ke konsultasi dulu nih karena kita ada free konsultasi. Misalnya kayak produknya hair care ya. Itu kan tiap orang kondisinya beda-beda, bener nggak Pak ya? Kayak beauty itu beda-beda kan? Beda-beda. Perlu konsultasi, perlu tanya-tanya dulu kan Pak? Ya sebenarnya sih cara-cara itu juga cukup ampuh ya. Itu kan juga bagian dari brand experience ya. Betul. Kalau boleh diingat tuh, ya ini saya nyebut merek ya, itu ada Kiehl's ya. Kiehl's itu bikin dulu karena pas pandemi itu kan kita nggak akses keluar tuh kan kita nggak bisa. Dan mereka tuh bisa memanfaatkan momen itu dengan konsultasi online gitu loh. Dimana mereka bisa loh ya, maksudnya kita online konsultasi, kita foto gitu ya, kita foto selfie. Terus dianalisa gitu loh. Dianalisa. Dan itu cukup membuat Kiehl's itu cukup terdengar lah gitu ya, seperti itu. Itu ya cukup oke lah kalau saya pikir ya, bisa betul-betul memanfaatkan momen dan teknologi gitu ya. Betul, teknologi seperti itu tadi ya. Ya contoh kayak ini ya, kayak Maybelline ya. Maybelline itu kan pakai AR ya. Iya. Augmented reality ya. Jadi artinya bisa rubah-rubah warna. Iya. Kayak misalnya shade lipstick dan lain sebagainya gitu kan. Kira-kira seperti apa. Betul. Gitu. Monggo silakan Mas Randy. Kita lanjutkan kembali setelah konten ini. Terakhir itu jangan lupa hashtag ya. Hashtag. Jadi hashtagnya harus sesuai. Kalau di Instagram itu limitnya kan 30. Paling enggak kita pakai hashtag itu 20 sampai 25. Dan hashtagnya dipisah-pisah. Jangan misalnya hari Senin atau postingan satu hashtagnya apa? Hashtag grup biasanya. Kita nyebutnya hashtag grup. Jadi dibikin beberapa grup hashtag. Kalau kita pakai hashtag itu terus dan jumlahnya misalnya 25, hashtagnya itu terus bisa nanti kena shadow ban dari Instagram. Jadi nanti kalau kena shadow ban, misal kita ngepost kasih hashtag, kita klik ke hashtagnya nggak ada tampilan kita, berarti tandanya kena ban. Jadi harus diperhatikan. Karena lumayan lagi ya Mas ya, lumayan waktunya lagi ya kalau misalnya kena shadow ban ya. Iya, lumayan lama waktunya kena untuk pemulihannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini tadi kurang lebih ya tips membuat konten foto menarik. Pahami komposisi fotografi. Jadi komposisinya macam-macam. Ada roll of thread ya, biasanya kita pakai, lihat dibikinin gridnya, bisa lihat apakah kita fotonya nanti di center atau di kiri atau dari atas atau dari tengah, tergantung produknya. Misal kayak produk yang berkuah, itu bagusnya memang diambil dari atas. Karena kalau dari samping kan nggak kelihatan isiannya ya. Gitu. Terus ya cahaya tadi yang menerangkan objeknya cukup. Terus juga atur titik fokus kamera. Nah ini penting kalau misalnya kita mau pakai background. Nah fokus produknya sama background di belakangnya. Terus juga pegang HP stabil mungkin. Jangan sampai pas nekat itu goyang-goyang, shaking. Nah itu nanti kan hasilnya juga nggak fokus ya. Terus jangan beri filter berlebihan ya. Ini nggak cuma produk, orang juga jangan beri filter berlebihan ya Pak ya. Pas ketemu kok beda banget kan. Penipuan juga ini. Aduh itu. Biar sesuai. Jadi nanti orang-orang ketika mendapatkan produk kita juga nggak kaget. Oh iya memang sesuai real pic gitu ya. Ekspektasinya nggak terlalu tinggi. Betul. Terus editing menggunakan aplikasi
agar tampilannya semakin menarik. Editing perlu tapi ya tadi secukupnya. Oke. Oke, lanjut. Ini untuk tips pembuatan konten video. Kalau Reels biasanya lebih singkat dan biasanya nih kalau untuk sosial media baru itu memang disarankan lebih banyak kontennya Reels. Oke, betul. Nah, lebih dipromosikan sama Instagram kalau Reels, konten Reels. Kalau IGTV itu jarang sekarang. Kalau dulu mungkin ada beberapa ya. Kalau sekarang fiturnya kayaknya nggak terlalu di ini IGTV. Dulu Lebih kan ke Reels ya sekarang. Reels dulu ada IGTV karena durasinya lebih panjang ya, bisa 1 jam kayak YouTube. Cuman kayaknya tetap tidak bisa nyaingi YouTube. Akhirnya lebih fokus ke video Reels ya. Oke, lanjut. Ini cara membuat video Reels kurang lebih hampir sama ya. Buka aplikasi Instagramnya, rekam video, durasinya 15 detik. Sekarang udah 1 menit. Ini dulu awalnya 15 ya. Terus tambahin musik, terus tambahin filter yang menarik, sama bagikan hasil klip video. Bisa editing pakai Reels-nya ataupun aplikasi ketiga. Kayak CapCut atau VN, tergantung nanti sukanya pakai apa editingnya. Oke, ini keuntungan video Reels. Tadi mendorong engagement post. Jadi kalau kita posting di Reels, itu yang lihat lebih banyak audiens baru. Jadi kita bisa menjangkau audiens baru lebih banyak lagi daripada post di feed ya. Terus membantu menarik banyak konsumen. Dengan tadi dipromosikan lebih jauh lagi, pasti customer yang masuk kan lebih banyak lagi ya. Sama dapat meningkatkan jumlah follower yang follow akunnya ya, akun kita, karena dia tahu lihat dari video Reels tadi, walaupun sebelumnya dia belum follow, cuma karena banyak yang nge-like, banyak yang berinteraksi, itu masuk ke Reelsnya dia, pas dia nge-scroll ketemu keluar produknya kita. Terus sebagai media kolaborasi antar content creator. Oke, kurang lebih itu sih. Tinggal tips publikasi Instagram. Kalau kita mau posting di Instagram, pertama pengetahuan produk tadi. Kita harus tahu dulu produknya seperti apa, audiensnya seperti apa, sama riset tren. Riset tren ini untuk tahu kira-kira konten-konten yang bakal kita mau up ini trennya apa. Kan harus relate juga ya dengan kondisi yang sekarang. Terus juga mengetahui konten pilarnya. Konten pilar ini pondasi-pondasi dalam kontennya. Misalnya nanti di dalamnya ada edukasi, ada produk, terus juga nanti ada promosi, terus juga nanti ada misalnya testimoni. Jadi ada beberapa konten pilarnya, sehingga konten yang diposting itu nggak semuanya isinya misalnya produk aja. Jadinya kan kayak katalog majalah. Betul, jadinya bosen juga ya Mas ya. Harus membedakan juga kan. Terus yang kelima, visual konten. Pastikan visualnya menarik. Tadi udah dijelaskan cara ngambil foto, videonya ya. Keenam, time posting. Nah, time posting ini lakukan postingan di waktu-waktu yang peak atau waktu-waktu yang rame. Bisa lihat di insight-nya, biasanya tiap sosial media agak berbeda sedikit. Cuman garis besarnya ya umumnya ya, kalau kayak di Indonesia itu umumnya sore itu udah mulai rame, jam pulang kerja. Dari jam 4 grafiknya naik sampai nanti puncaknya jam 7, jam 8, baru turun lagi setelah jam 8 turun grafik ya. Itu jam-jam rame pengguna Instagram. Lebih baik kita posting di sana karena algoritmanya pengaruh. Ketika kita posting sosial media, postingannya dilihat dulu tuh 10 menit pertama. Banyak gak interaksinya? Kalau banyak nanti dipromosikan lagi sama Instagramnya. Terus setting Instagram Ads. Nah, ini untuk kalau yang mau nyeting ads-nya ya. Untuk mau jangkauannya lebih luas atau jangkauannya lebih segmented, biasanya bisa pakai ads, karena di ads kita bisa setting tuh radiusnya mau di mana, kota mana, terus demografinya seperti apa, minatnya mereka minat sama beauty atau hair care atau misalnya skincare seperti itu. Oke, cukup kayaknya. Ini tinggal penjelasan detailnya ya terkait konten pilar, terus ada macam-macam. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih. Oh iya, baik. Nah, ini kita berarti terima kasih banyak nih Mas Mas Randy ini. Tadi juga kita sudah ngobrol-ngobrolin tentang menaklukkan pasar kosmetik dan juga skincare ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan nih oleh teman Indi juga. Nah, kita langsung aja kali ya. Ini yang pertama dari Kak Aisyah di Tangerang. Halo Kak Aisyah, selamat malam. Halo Kak. Apakah flexing ini merupakan
salah satu cara branding juga nih. Jadi mungkin ini entah dari brandnya ataupun mungkin jadi mungkin ownernya juga mau ikut membranding diri sendiri dengan cara flexing gitu misalnya. Ini seperti apa nih Mas Randy melihatnya? Oke, flexing itu ya konotasinya memang agak ini ya, tepi jurang kalau saya bilang. Karena itu bisa hasilnya kan bisa positif negatif tergantung orang yang lihat kontennya. Tergantung orang yang lihat kontennya dan memang kontennya mau seperti apa. Kalau misalnya flexingnya juga pas sesuai sih dengan brandnya. Misal kayak kita jual brand yang prestisius atau brand yang mahal-mahal, otomatis kan memang yang make atau yang gunakan juga harus sesuai juga personality-nya. Jadi sehingga cocok seperti itu. Jadi ya tetap balik lagi ke produknya. Kalau misalnya skincare sebenarnya cukup, kalau kita bicara ini kan topiknya tentang skincare ya Pak ya. Sebenarnya cukup dengan hasilnya seperti apa, testimoninya, proses pada saat dia pakai, experience-nya menggunakan produk, itu cukup sampai situ sih kalau untuk produk beauty ya misalnya. Jadi nggak perlu kayak namanya viral marketing tuh kayaknya nggak perlu ya, nggak usah kali ya. Iya, kalau walaupun itu satu formula yang cukup ampuh sih sebetulnya viral marketing tuh ya. Seperti itu. Oke, kita selanjutnya nih agak sedikit kecil ya. Oke, nggak apa, aku baca aja dari Rahmadi Astri. Selamat malam Kak, mau tanya bagaimana kita mengukur kesuksesan strategi branding skincare yang telah dibuat dan cara kita melakukan perbaikan yang baik itu seperti apa gitu ya. Jadi gimana nih caranya kalau kita tahu sukses atau enggaknya dalam membangun branding itu seperti apa kalau misalnya ternyata memang tadi ya udah terlanjur gitu, misalnya katakanlah kita sudah membuat branding, katakanlah memang ternyata seperti ini, tapi ternyata baru tahu nih dari kelas hari ini, wah sepertinya aku masih banyak perbaikan. Ini bagaimana nih menurut Mas Randy sendiri juga? Oke, jadi sebelum kita jauh-jauh biasanya kalau dalam branding itu kita lakukan tes. Tesnya itu ya paling gampang orang terdekat. Kita kasihkan produk kita, mereka coba, terus gimana experience-nya, gimana apa yang mereka rasakan, seperti apa. Terus juga nanti dari situ kita bisa ngerumuskan ya brandnya akan kita fokuskan kemana, kelebihan dari produknya di mana, seperti itu. Terus cara ngukurnya gimana? Ya budget yang dikeluarkan untuk branding udah berapa. Jadi budgetnya nanti dikalkulasi tuh, semua budget yang dikeluarkan ke arah mana aja. Terus dari budget itu kira-kira konversinya ke hasilnya seperti apa. Apakah dengan budget sekian itu ternyata orang lebih banyak kenal dengan produk kita, berarti awareness-nya goals. Jadi dia ngeluarkan 50 juta misalnya, tapi ternyata yang tahu produk dia ratusan ribu orang di Indonesia. Berarti mungkin dibagikan dengan hasilnya ya, kalau memang banyak yang tahu, otomatis kan banyak yang beli juga ya. Betul. Nah, kurang lebih berhasil atau enggaknya kan bisa dinilai dari budget yang dikeluarkannya. Seperti itu. Oke, jadi nanti bisa dilihat juga ya dari apa istilahnya tadi yang sudah diinformasikan oleh Mas Randy juga gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Febrian Memantung ya. Betul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Teddy, Kak Putri. Halo, dan Kak Febrian. Randy. Selamat malam. Pemirsa setia nih, Febrian nih dari kita yang pertama nih Episode 1 sampai sekarang sampai 11. tidak pernah absen. Tidak pernah absen, Thank you, luar biasa. Febrian. Terima kasih banyak loh Kak Febrian. Ya, Febrian Selalu ini stay tune. remaja berprestasi nih. Gitu. Ya, jadi beliau ini finalis kalau nggak salah finalis Duta Wisata Indonesia tahun 2023 gitu. Keren, mantap. Such an honor juga ya, berarti bisa gabung bersama dengan Indraya juga webinar pada malam hari ini. Nah ini Kak Febrian dari Palu nih, izin bertanya, apakah dengan strategi pemasaran dengan konten-konten yang edukatif ataupun juga solutif dan informatif ini tuh bisa menjamin untuk kemajuan manajemen pemasaran atau bisnis gitu? Oke, kalau bisa menjaminnya ya pastinya dengan setiap upaya itu kan pasti ada hasil ya. Kan kita tinggal ngukur seberapa jauh hasilnya. Kadang tidak harus kontennya tentang edukasi untuk naik sampai viral. Bisa aja nanti kontennya humor atau kontennya lucu, tergantung nanti hasil kontennya kita kaji. Makanya pentingnya namanya konten pilar, sehingga konsumen itu nggak cuman kita arahkan ke satu perspektif, tapi kita bisa arahkan ke beberapa perspektif. Dari situ kita bisa ngukur, oh ternyata edukasi ini lebih banyak nih hasilnya, dari banyak yang nonton, banyak yang lihat, sampai banyak yang berinteraksi dengan konten edukasi. Atau ternyata malah
malah kebalikannya, konten yang bersifat humor atau yang no effort ya, atau mungkin effortnya lebih kecil tapi lebih ke story-nya atau hal-hal lucu yang diangkat atau hal-hal relate yang diangkat. Jadi bisa dikaji sih, makanya kita butuh 4 atau 5 konten pilar seperti itu. Jadi memang harus benar-benar diuji semuanya, nanti sekiranya yang paling banyak yang mana itu berarti kita bisa pakai itu terus. Yang didominankan. Itu yang didominasikan ya. Seperti itu. Nah ini kemudian ada juga dari Kak V, malam Kak Randy, untuk iklan Facebook dan Instagram lebih baik ke landing page dan ke WA admin atau langsung ke marketplace aja ya Kak? Kalau di marketplace belum ada penjualan bagaimana? Oke. Paling enak journey-nya memang ada yang jelasin dulu ngefilter. Kalau kita ngiklan itu kan sayang ya budgetnya. Ketika yang ngeklik itu banyak, otomatis kan tagihannya banyak. Betul. Benar ya Pak ya. Makanya kita perlu filter dulu tuh kira-kira. Jadi cara ngefilternya apa dengan landing page. Di landing page kan dijelaskan tuh tentang produk kita, detailnya seperti apa. Kalau memang dia benar-benar tertarik, otomatis dia akan nge-WA. Yes. Nah di WA pasti dia konsultasi dulu tuh, bertanya-tanya. Betul. Baru nanti dilarikan ke Tokopedia atau Shopee. Jadi kalau langsung larikan ke Tokopedia, Shopee, mungkin yang ngeklik akan banyak, tapi konversinya kan nggak terukur. Gambling banget Gambling. ya. Dan ketika dia masuk ke landing page, kan kita nggak bisa ngarahkan perspektif dia sebelumnya. Jadi langsung lihat tokonya. Kalau tokonya rame, otomatis dia mungkin trustnya muncul. Tapi kalau tokonya belum ada pembelian, pasti dia akan bertanya, wah ini aman nggak ya? Masih sepi seperti itu ya. Oke, dan ternyata nggak nyangka juga ini sudah hampir selesai webinar kita, cepat sekali ya. Ini mungkin ada betul ada closing statement mungkin dari Pak Teddy dan juga Mas Randy. Monggo silakan Pak Teddy. Oke, jadi kalau untuk dari saya yang namanya branding itu penting. Jadi artinya gini, teman-teman yang mau berbisnis skin beauty ya, beauty bisnis gitu ya. Yes. Sejatinya adalah pekerjaan itu akan dimulai bukan pada saat jadi pada saat produk selesai itu bukan selesai kerjaannya. Kerjaan dimulai itu pada saat produk itu selesai. Produk itu selesai. Itu baru dimulai kerjaannya. Beban di situ ya. Iya, harus menjualkan harus nih. Harus balik gitu modal juga. Betul. Jadi itu artinya gini, teman-teman kaitannya dengan branding, ya ayolah kita mulai untuk belajar ya. Tadi contoh gimana cara ngukur ya, itu kan ada conversion metric gitu. Tapi kan itu harus dipelajari gitu ya. Ini sehingga kita tuh bisa melihat bahwa mengevaluasi bahwa hasilnya itu betul-betul ini seimbang dengan effort yang dikeluarkan seperti itu. Jadi pesan saya, ayo kita belajar gitu. Belajar. Karena harus selalu belajar, betul. ya kan? Apalagi beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sosial media, pokoknya nggak boleh never stop learning lah ya Pak. Saya juga terima kasih nih untuk Pak Nursa Setia, Febrian, thank you ya. Terus kemudian juga Pak Wisnu Budi nih, salah satu sahabat saya, Pak Wisnu Budi dari FKG UGM. Wow. Terima kasih Pak, udah jadi Pak Nursa Setia juga gitu ya, seperti itu. Wow. Jadi mungkin teman-teman juga ini bermanfaat loh, artinya dengan mengikuti seri-seri webinar ini malah jadi menambah ilmu kan, seperti itu. Jadi itu tahu aja sih, juga ya kayak seperti apa sih sebenarnya yang baik dan benar untuk menggunakan, apalagi narasumbernya kan orang-orang yang betul-betul ahlinya kan gitu ya. Betul sekali. Ya. Itu terima kasih. Terima kasih banyak Pak Teddy. Nanti kita akan bertemu lagi di bulan depan pastinya. Monggo silakan Mas Randy. Oke, kalau dari saya paling nggak jangan buru-buru dalam branding. Jadi harus dipikirkan dulu tuh matang-matang, karena kan kalau salah nge-branding itu biayanya lumayan ya, costnya kan lumayan, harus ngulang lagi, belum waktu, belum tenaga, belum lagi resource yang udah dikeluarkan. Jadi memang harus dipikirkan dulu nih produk itu tepat nggak sasarannya, karena yang paling penting bukan kecepatan tapi ketepatannya ya dalam branding ya. Dan juga jangan sungkan untuk rebranding ya, mungkin pasti sering dengar ya istilah rebranding. Jangankan brand kecil, brand besar aja rebranding. Marlboro contohnya kayak rokok ya, itu dulu rokok wanita. Karena ada isu kalau rokok itu tidak baik untuk wanita dan lain-lain, sampai dia nge-rebranding jadi rokok untuk pria. Itu kan 180 derajat berbeda ya. Jadi memang harus kita harus siap ketika produk itu memang kita lakukan branding, sudah kita matangkan konsepnya, tapi ternyata tidak diterima dengan market, berarti mungkin bisa saja brandingnya harus kita ubah. Produknya mungkin pendekatannya kita rubah dari yang pendekatannya untuk cowok misalnya kayak tadi rokok, jadi kita untuk cewek kita jadi pendekatannya untuk cowok. Mulai dari warnanya tentu dirubah, dulu kan warnanya beda tuh ya, warnanya lebih feminim untuk rokok Marlboro. Kurang lebih seperti itu dari saya. Seperti yang sampaikan Pak Teddy juga, memang kita harus selalu belajar, banyak belajar. Sosial media berkembang terus, banyak sekali fitur-fitur barunya, dan juga memang
Untuk berjualan juga banyak sekali tempat-tempatnya, marketplace-nya banyak sekali yang baru-baru. Untuk itu kita harus selalu belajar karena algoritmanya juga berkembang, berbeda. ya. Terima kasih udah diundang ke sini Mbak Putri, Pak Teddy. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak ini Ya. juga sekali lagi kepada Mas Randy sudah hadir pada malam hari ini di webinar kita. Terima kasih juga kepada Pak Teddy Sama-sama Put. yang selalu hadir menemani Putri ya. Ya harus. Dan selalu juga terima kasih kita ucapkan kepada teman Indi ya. Dan ini sudah selesai webinarnya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next webinar. Akhirnya saya Putri Maharani pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.